Selamat siang. Halo, ketemu lagi sama kita. Duo Jujutsu, yang satu nggak tahu kemana. Di kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah materi atau ringkasan materi dari bab 5 sampai bab 10. Oh iya, perkenalkan, nama saya Destineva Amalia, nomor absen 8. Saya Gaya Saka Wibawa, nomor absen 13. Oke, yang pertama yaitu bab 5 ada menerapkan penyutingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, buat perangkat lunak yang kita pakai kali ini sesuai dengan aturan pemerintah, kalau anak SMK sudah pakainya Adobe Premiere. Apa itu Adobe Premiere? Adobe Premiere merupakan salah satu software editing atau penyutingan video visual yang sudah populer di dunia broadcasting. Software ini merupakan produk yang dikembangkan oleh perusahaan software raksasa yaitu Adobe. Nah, Adobe Premiere ini yang bakal kita gunain selama kita mengolah atau menyuting video pada saat di kali ini. Nah, di sini ada lembar kerja Adobe, yaitu penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, di nomor 1 ini itu ada project tab, yaitu sebagai tempat penyimpanan klip atau footage data file digital video dalam proses editing seperti sound, video, dan picture yang diimport. Jadi nanti kalau kita misalnya mengimport sebuah data atau sebuah media, nanti masuknya ke bagian project tab. Yang kedua itu ada effect control. Panel ini berguna untuk mengatur properties efek yang akan digunakan pada clip project. Nanti kita bakal bahas efeknya di bab selanjutnya. Selanjutnya itu ada panel effect. Panel effect ini yang berisi tentang library sebagai efek yang disediakan oleh Adobe Premiere. Dengan ini kita bisa memberikan efek dalam video yang kita buat. Panel ini terdiri dari panel info, efek, dan juga history. Jadi di panel ini nanti ada beberapa bisa dilihat, yaitu ada presence, ada audio effect, ada video transition, ada video effect, ada video audio transitionnya juga. Yang keempat, yang panjang itu ada namanya timeline. Timeline ini tempat pengeditan klip video yang disusun dari kiri ke kanan berdasarkan waktu secara horizontal dengan track video atau track secara vertikal. Jadi setelah nanti kita mengimpor videonya ya masuk ke project tab tadi, kita bisa memilih video mana yang mau kita edit, lalu kita masukkan ke bagian timeline. Kita nanti bisa atur-atur sendiri mana yang klip 1, klip 2, klip 3 setelahnya. Yang nomor 5 yaitu ada monitor window. Monitor window ini sebagai source monitor untuk trimming video dan squash monitor untuk melihat hasil editing pada timeline preview. Jadi nanti kita bisa lihat hasil yang kita edit di timeline tadi, yaitu di monitor window. Yang keenam yaitu ada toolbox ya. Toolbox ini adalah seperangkat alat untuk melakukan proses editing. Jadi di situ nanti isinya ada kursor, ada teks, ada title buat motong video, dan masih banyak lagi. Kalau disebutin satu-satu nanti bakal lebih panjang ya, soalnya PPT kita sudah panjang. Nah, yang langkah pertama yang harus kita tahu yaitu pasti kita harus tahu gimana dong cara ngimpor video ya. Yang pertama nanti bakal muncul kalau kita sudah masuk ke aplikasi Adobe Premiere-nya, pasti nanti akan masuk open new project. Jadi kita nanti menyeting sebuah itunya di situ videonya, yaitu cara membuat project barunya. Yaitu yang pertama buka Adobe Premiere Pro, nanti akan muncul pop up yang terdiri dari 3 menu, yaitu new project, open project, dan juga help. Yang kita pilih tentu saja new project karena kita baru saja akan memulai sebuah project. Yang ketiga yaitu nanti muncul jendela new project. Nanti pilih settingannya ada DV, PAL. Nanti settingan screennya di widescreen 48KHZ. Itu artinya apa? Nanti search sendiri saja. Yang keempat yaitu pilih lokasi penyimpanan di project, yaitu membuat location. Nanti di sebelahnya itu, di bawahnya itu
ada tulisan browse. Jadi nanti dipencet, nanti kita bisa milih mau nyimpen video itu di mana. Yang kelima, jangan lupa untuk memberi nama pada project. Jadi biar gak ketukar-tukar antara project A sama project B. Setelah itu klik oke. Sekarang langkah awal dari sebuah pengeditan adalah mengimpor video yang dari kamera ke komputer, dari komputer ke Adobe Premiere. Yang pertama, klik icon bin itu nih. Klik, terus nanti diberi nama sesuai kebutuhan. Contohnya kayak misal scene 1 misal contohnya. Terus yang kedua, klik bin, kemudian klik import, atau bisa nanti pakai shortcut yaitu Ctrl+I. Jadi penulis Ctrl+I. Yang keempat, pilih file yang akan digunakan, entah itu video, suara ataupun gambar. Setelah itu klik open. Jadi nanti kalian sudah bisa memakai video mentahan itu untuk diedit menjadi sebuah video yang matang. Nah, setelah kita mengimpor sebuah video, yaitu sekarang ke proses editingnya. Yang paling penting kayaknya itu ya, pemotongan videonya ya. Betul, membuang yang tidak berguna. Iya, soalnya kadang biasanya ada bagian yang miss, kalau nanti dimasukin nggak dipotong, nanti jadinya nggak jadi projectnya dong, jadinya yang lain. Nanti kita bisa pakai result tool namanya, bisa dilihat seperti yang ada di sini, result tool, atau kalian bisa nanti pencet shortcut C, nanti bakal otomatis kalian arahin aja ke bagian mana. Tata caranya, yang pertama pilih result tool pada beranda pada toolbox. Yang kedua, klik pada klip atau video yang berada di timeline. Pastikan video ini di timeline ya, kalau belum di timeline nggak bisa di cutting nanti. Pastikan dulu videonya yang mau dipotong itu sebelah mana. Sesuaikan dengan durasi waktu yang diinginkan. Misal videonya 12 detik, kalian mau potong di bagian 8 detik sampai 10 detik misalnya. Nanti dikliknya di antara itu. Bisa dilihat seperti contoh yang ada di gambar ini. Yang ketiga, ganti tool menggunakan selection tool, atau biasanya kita pakai shortcutnya V. Klik pada bagian yang ingin dihilangkan, lalu tekan del. Del itu delete, yaitu hapus. Yang keempat, kemudian gabung klip bagian 1 dan bagian 2 dengan reaper delete. Klik area yang sudah dihapus, klik kanan lalu reaper delete. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian efek, pemberian efek transisi. Apa sih transisi itu? Transisi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam pengeditan suatu video, transisi merupakan pindahan dari satu video ke video selanjutnya. Jadi ibaratkan kalau misal dari video A, adegannya itu kayak misal naik motor, terus di sini itu bagian udah nyampe, nanti dikasih transisi kayak kertas kelipet jadi pesawat gitu kan, ada biasanya. Itu biasanya disebut sama overlapping. Nah, caranya yaitu yang pertama, buka panel efek control dan juga efek pada jendela efek. Jadi nanti di tab-nya itu ada di scroll, ada tulisannya efek. Nanti kalian klik aja. Terus yang kedua, buka folder yaitu video transition. Nah, itu kalau dibuka ada beberapa menu pilihan. Contohnya ini yang terlihat ada 3D motion, ada dissolve. Terus yang ketiga, pilih transisi yang mau kalian gunakan. Transisi yang paling umum diantaranya yaitu ada dissolve tadi, ada 3D motion dan juga slide. Selanjutnya, klik dan tahan pada transisi yang akan kalian pilih, lalu seret ke panel klip video. Jadi nanti efeknya itu bisa diklik, lalu kalian bisa geser ke klip video yang ada di timeline. Terus jatuhkan itu ke posisi pada bilah klip yang kalian inginkan di video, di sela-selanya itu. Terus klik seret pada ujung kiri dan kanan transisi untuk memperpendek dan memperpanjang. Nanti di transisinya kalau udah ada di video yang di timeline, nanti kalian bisa klik itu, terus nanti ditahan
terus nanti digeser kanan atau kiri nanti bisa lebih pendek atau lebih panjang. Selanjutnya apa sih setelah pengeditan itu selesai? Yang pastinya kita perlu ekspor agar kita tahu hasilnya dan bisa kita publikasikan, nanti bisa orang lain bisa lihat. Yaitu cara ekspornya itu gampang. Yang pertama pilih opsi file yang ada di kanan apa kiri? Yang ada di kiri, nanti klik ada tulisan export, lalu nanti di exportnya ada pilihan lagi export, pilih yang media. Kalau mau gampang caranya tinggal pakai shortcut Ctrl+M lalu pilih export. Nah, kalau di sini sekarang kita bakal bahas tentang export settingnya, yaitu apa sih yang perlu diubah atau diganti. Yang pertama itu ada output name, yaitu untuk memberikan nama file pada video yang akan kamu ekspor. Jadi nanti videonya bisa kesimpan sesuai apa yang kamu beri nama ketika kamu ada di output name ini. Yang kedua itu format. Biasanya yang direkomendasiin YouTube itu yaitu yang ada kode H.264. Itu biasanya lebih ke wide, jadi full screen gitu. Yang ini untuk kualitasnya bagus, jadi kalau diupload ke YouTube nggak bakal budem. Yang ketiga ada present, yaitu pengaturan bawaan dari Adobe Premiere. Kalau kamu nggak mau ribet ya, jadi nanti tinggal pilih present itu aja biar nggak ribet. Terus kalau kamu masih bingung, berikut ada tabel yang bisa kalian gunakan buat tahu resolusinya berapa, profilnya berapa, main headnya, levelnya berapa. Kalau itu mau screenshot saja. Next. Nah, oke, selanjutnya ada bab 7, menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Nah, di sini aku mau kasih tutorial tentang Adobe Audition. Sebenarnya sama dengan yang teman-teman lainnya presentasikan, yaitu Cool Edit Pro, karena aplikasi itu sudah diakuisisi sama Adobe juga, dan ini sudah disempurnakan jadi Adobe Audition. Nah, Adobe Audition adalah software aplikasi penyunting suara standar yang profesional untuk memproduksi suara yang baik dan untuk menciptakan berbagai format file suara. Bisa juga untuk mengedit, mencampur suara, menganalisa suara, juga merekam suara. Lalu berikut ada cara merekam suara. Yang pertama, aktifkan mikrofon dan klik kanan icon volume dan pilih volume open control, sehingga akan muncul kotak dialog master volume. Buat teman-teman yang tidak punya mikrofon, mungkin bisa menggunakan headset yang sudah ada mikrofon bawaannya. Biasanya ada kotak kecil di situ, nah bisa gunakan itu. Lalu yang kedua, pilih menu option lalu klik sub menu properties sehingga akan muncul kotak dialog properties. Yang ketiga, klik tombol checkbox pada item mikrofon sehingga akan muncul kotak dialog master volume di mana item volume mikrofon akan muncul, dan hilangkan checkbox mute untuk mengaktifkan mikrofon. Lalu, jika proses pengaktifan telah selesai, kita bisa mulai menjalankan aplikasinya, yaitu dengan klik menu file, lalu klik sub menu new, maka akan muncul kotak dialog dengan new waveform. Pilih sample rate default 44100, lalu klik OK. Lalu hal ini berarti Adobe Audition telah siap untuk melakukan proses perekaman dengan cara pasang mikrofon dan masukkan sumber suara misalnya dengan handphone bersamaan dan klik tombol record. Nah, itu dia tombol recordnya ada di situ. Kita pencet yang warna merah. Jika proses perekaman telah selesai, langkah selanjutnya adalah menyimpan hasil rekaman. Diawali dengan klik menu file, lalu pilih submenu Save As, maka akan muncul kotak dialog Save Waveform As. Pada kotak dialog tersebut, tentukan lokasi di mana file akan disimpan. Tuliskan nama filenya pada file name dan tentukan format file video pada Save As type, misalnya MP3. Tapi di sini kita juga bisa dapat format file yang lain. Untuk yang lain mungkin bisa dieksplorasi sendiri di aplikasinya.
Lalu yang kedua, cara memanipulasi suara di Adobe Audition, yaitu potong file suara dengan blok bagian file suara yang akan dipotong dengan cara klik pada bagian awal yang akan diblok, lalu geser atau drag pada bagian akhir yang akan diblok. Setelah itu, klik kanan pada bagian yang diblok, maka muncul kotak dialog pop-up dan pilih menu cut seperti ini, pop-up, lalu pilih menu cut. Lalu untuk mengcopy file suara, pertama blok bagian file yang akan di-copy seperti ini. Lalu klik pada bagian awal yang akan diblok, lalu geser pada bagian akhir yang akan diblok. Setelah itu klik kanan pada bagian yang diblok, maka akan muncul kotak dialog pop-up dan pilih menu copy. Lalu yang kelima, klik pada bagian awal pada file suara di mana akan diletakkan, lalu klik kanan, maka akan muncul kotak dialog pop-up dan pilihan menu paste. Untuk memberi efek pada file suara, misalnya efek flagger, pertama blok bagian file suara yang akan diberi efek dengan cara klik pada bagian awal, lalu blok geser pada bagian akhir, kemudian pilih menu efek, lalu pilih submenu delay effect dan pilih klik pilihan efeknya, misalnya flagger. Lalu yang bab ke-8 yaitu menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Nah, apa itu suara? Nah, suara atau bunyi suara adalah dapat dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap telinga manusia. Getaran tersebut harus cukup kuat, yaitu minimal 20 kali per detik. Jika kurang dari jumlah itu, telinga manusia tidak akan mendengarnya sebagai suatu bunyi. Banyaknya getaran suatu benda diukur dengan satuan cycles per second atau CPS. Pengukuran ini juga dikenal dengan sebutan Hertz atau disingkat Hz. Daya tangkap pendengaran manusia secara teoritis adalah mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ, itu ada jenis-jenis frekuensi mulai dari infrasound, ultrasound, hypersound, human sound, dan instrument sound kayak misal alat musik dan lain-lain. Nah, kenapa kita perlu tahu apa itu suara sebelum kita mengedit video itu, supaya kita bisa membedakan dan tahu mana jenis frekuensi atau jenis suara yang cocok untuk dipadu-padankan dengan video yang kita punya. Nah, lalu ada istilah kode atau singkatan dari compression atau decompression, atau biasa juga kompresor atau dekompresor, atau juga disebut dengan kode atau dekode, di mana fungsinya adalah untuk mengkompres dan mengekstrak file video. Seperti kita ketahui, standar video adalah MPG, MPEG, dan lain-lain dengan ukuran yang sangat besar. Untuk merubah ukuran menjadi kecil agar dapat diputar di HP, dilakukan sistem pengompresan yang kita kenal dengan file video. Hasil kompresan adalah 3GB, MPG 4, dan lain-lainnya. Nah, untuk di bawahnya itu adalah macam-macam audio yang biasanya ada di editing video, yaitu audio bridge, suara dalam suatu adegan untuk menyambung ke adegan berikutnya, seperti audio transisi. Kan tadi ada video transisi. Nah, kalau audio bridge itu audio transisi. Lalu audio dub yaitu proses perekaman suara saja tanpa mengganggu gambar. Misal terkadang kita punya video yang suaranya itu kurang terdengar jelas, maka nanti akan ada proses perekaman ulang oleh talent atau apapun itu dengan membuat suara yang mirip atau persis dengan yang ada di videonya. Lalu ada audio effect, seperti yang sudah banyak kita tahu, audio effect untuk mengubah suara, memanipulasi suara. Lalu ada audio file, yaitu bentuk dari audio itu nanti datanya seperti apa. Lalu juga audio mixer, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perekaman suara. Nah, selanjutnya amplitudo.
kita juga belajar amplitudo karena nanti di setiap audio pasti ada gelombang suara yang muncul saat kita merekam suara ya. Nah, amplitudo adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Amplitudo mempunyai satuan disebut desibel. Semakin besar amplitudonya, semakin besar gelombang yang terbentuk. Seperti yang aku bilang tadi, batas pendengaran manusia tidak lebih dari 85 desibel. Jika lebih dari 85 desibel akan merusak telinga, dan dalam range 130 desibel sudah bisa memecahkan gendang telinga. Nanti jadi tuli, budek. Nah, selanjutnya mengolah audio pada Adobe Premiere. Nah, agar menambah kesan menarik dan pas dengan transisi video ataupun lagu, kita melakukan sedikit penyuntingan dalam aplikasi Premiere. Pertama, import terlebih dahulu video, gambar, dan audio yang ingin disatukan. Selanjutnya, seret video yang ada di sequence tadi ke dalam timeline. Begitu juga dengan audio dan gambar yang ada. Nah, susun video dan gambar sedemikian rupa agar sesuai dengan audio. Maka kita tinggal menyesuaikan pergantian slide gambar dan video dengan memperhatikan setiap gambar dan video yang tersusun. Apakah sudah pas atau belum dengan ketukan nada pada audio. Jika belum, kita juga bisa menyesuaikannya dengan double klik pada audio, maka akan tampil source dari audio tersebut. Lalu tekan tombol play pada source audio tersebut. Dengarkan ketukan dari setiap nadanya. Untuk memberikan tanda, maka klik tombol marker. Klik simbol marker tersebut. Bentuknya seperti bookmark. Nah, itu bisa seperti ini. Nah, itu tombol marker. Jika dirasa ketukan ada yang Anda ingin dengarkan, ingin terdengar, maka hasilnya akan terdapat tanda-tanda di bagian audio. Jadi nanti seiring berjalannya timeline play itu, ketika kita mencet marker, nanti tombol markernya akan tertinggal di situ sesuai ketukannya. Nah, itu dia menganalisis pengeditan video dan audio. Selanjutnya, bab 10 mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Nah, dalam video pendek pasti ada dasarnya. Nah, yang pertama biasanya ada sebuah ide. Ide biasanya bisa berupa keresahan, kegelisahan, teladan atau masalah yang dialami oleh si pembuat ide ini, atau bisa tentang politik, tentang edukasi, sosial budaya, dan lain-lain. Sebenarnya ide bisa dari apa saja, karena dari satu ide bisa berkembang dan bergabung dengan ide yang lainnya. Lalu yang kedua ada tim atau kru, yaitu penentuan tim kerja yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi video pendek, terutama kru yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan produksi. Di tim atau kru ini biasanya terbagi dari beberapa departemen atau divisi. Ada dari departemen produksi, yaitu biasanya produser, lalu ada investor dan lain-lainnya. Lalu departemen penyutradaraan. Nah, mulai dari sini baru mereka yang akan turun langsung di lapangan. Lalu ada departemen kamera, casting, artistik, suara, dan produksi, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada sinematik. Sinematik adalah unsur pembangun sebuah film yang bersifat teknik. Unsur sinematik sendiri terdiri dari beberapa aspek: mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada audio atau suara yang sudah seperti dijelaskan tadi. Audio atau suara ini memberikan peranan penting, yaitu ada dua jenis suara yang dipakai untuk sebuah film, yaitu ada storytelling dan juga adalah story supporting. Storytelling adalah hal yang terpenting dalam sebuah film. Yang termasuk dalam storytelling yaitu ada dialog, monolog, voice over atau narasi. Jadi di sebuah film nanti biasanya akan ada sebuah storytelling, entah itu dari
monolog atau voice over dari aktris atau yang lain-lain. Yang selanjutnya ada apa itu story supporting. Story supporting terdiri dari sound effect untuk menaikkan tensi dari film dan membuat penonton merasakan. Selain itu musik ilustrasi juga berperan penting di dalamnya. Jadi kalau nanti misal ada suatu scene yang kosong nggak ada dialog, itu bisa diisi dengan sound effect atau musik, jadi biar nggak boring. Selanjutnya ada premis, pernyataan cerita dan masalah yang menggunakan cerita. Dalam sebuah premis terkandung ada satu, karakter dan juga atributnya, yang kedua ada aksi dan tindakan, yang ketiga ada situasi. Biasanya ketika menulis premis, nama karakter belum disebut melainkan menjelaskan atributnya. Contohnya kayak peranan si A menggunakan baju seperti ini, nanti dia situasinya di dalam suatu situasi yang misal ramai atau sedih. Yang selanjutnya ada sinopsis. Kalau kamu sudah punya satu kalimat buat menjelaskan film tersebut, keseluruhan berupa premis, itu bisa disebut dengan sinopsis. Jadi kayak cerita keseluruhan dari yang ada di film kamu itu nanti dijadikan sebuah kalimat yang agak pendek. Jadi jangan melupakan aspek sebab atau akibat. Yang selanjutnya itu treatment, pertajaman paragraf sinopsis tersebut dengan detail setting atau adegan. Tidak perlu terburu-buru untuk memikirkan dialog, jadi fokuslah pada detail. Nah, yang terakhir ada naskah atau skenario. Ini adalah adegan atau scene dibagi sesuai dengan latar tempat dan waktu. Apabila suatu situasi terjadi dalam suatu tempat dan waktu, maka ia dihitung sebagai satu adegan. Jabarkan ceritamu di dalam urutan latar waktu dan tempat, lalu tuliskan kejadiannya dengan semakin detail, dilengkapi dengan dialog antar tokohnya bila diperlukan. Nah, di sampingnya tersebut ada contoh penulisan naskah atau skenario, yaitu fit in atau itu adalah sebutan transisi video, lalu INT itu adalah sebutan di mana lokasi itu ada, misal di interior atau eksterior, di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, INT ini interior yang berarti di dalam ruangan. Nah, di mana ruang itu? Di sampingnya tertulis ruang tamu rumah Arman, dan pada waktu apa itu dijelaskan pada malam hari. Jika misal punya teman-teman mau dilakukan di siang hari, juga bisa diganti dengan siang hari. Nah, di bawahnya adalah deskripsi singkat apa yang terjadi di scene itu. Lalu ada penjelasan tokoh siapa yang masuk di dalam dialog itu. Nah, ini adalah tokohnya, lalu bagaimana dia mengucapkannya atau ekspresinya, lalu ini adalah dialog yang dia sampaikan. Lalu ini tadi deskripsi lagi, lalu tokoh, lalu ekspresi atau emosi, lalu dialog kembali. Yang selanjutnya ada perencanaan produksi. Setelah tadi kan perencanaan produksi, yaitu ada divisi produksi. Divisi produksi ini ada juga penyutradaraan, sinematografi, penata kamera, penata artistik, penyuting gambar atau editing, dan juga ada penata suara. Itu adalah krunya ya di dalam sebuah proses pembuatan produksi itu. Yang selanjutnya pasti ada naskah, skrip atau skenario. Pastikan naskah yang telah dibuat telah didiskusikan bersama seluruh divisi atau kru, dan kemudian untuk dilakukan bedah naskah agar cerita film tersebut dapat digali lebih dalam, agar menghasilkan film yang berkualitas dari segi cerita maupun pengemasan sinematik. Yang selanjutnya yaitu ada breakdown script. Setelah skenario sudah diputuskan tanpa revisi, maka dibuatlah sebuah breakdown script yang berguna untuk mendapatkan detail dari produksi film yang akan dibuat.
Detail tersebut meliputi ada time scheduling atau call sheet. Setelah kita membuat breakdown script, kita perlu membuat analisis karakter. Nah, analisis karakter ini biasanya berisi tipe, lalu komponen, latar belakang, peran, dan tujuan. Tipenya misal ini protagonis, pendamping, atau antagonis. Nah, untuk komponennya sebagai apakah dia gitu, lalu latar belakangnya seperti apakah kehidupannya dan lain-lainnya. Komponen juga kadang bisa berisi foto dari pemain tersebut. Lalu perannya sebagai misal dia bekerja sebagai akuntan terus atau sebagai apa. Nah, lalu ada tujuannya untuk apa sih dia masuk di dalam novel itu, misal sebagai kakak dari tokoh utama atau sebagai pacar dari teman atau saudaranya. Nah, Yang selanjutnya yaitu ada casting. Setelah semua persiapan naskah sudah terkondisikan, maka yang harus disiapkan selanjutnya adalah survei ataupun pencarian komponen pelengkap yang sesuai dengan konsep cerita yang dibuat. Casting ini kayak contohnya kita nanti mencari sebuah karakter talent yang sesuai dengan apa yang ada di skrip itu. Jadi nanti kita ada seleksi biasanya siapa yang paling mendalami karakter tersebut. Nah, setelah casting kita perlu analisis lagi, yaitu analisis properti. Biasanya berisi nama barang, lalu scene, kontribusi yang digunakan, lalu gambar barang. Nah, nama barang misal kita ada scene seseorang menangis, maka kita perlu kotak tisu dan isinya. Nah, di situ misal namanya adalah siapa ya? Pinkan. Nah, Pinkan ini menangis karena habis diputusin pacarnya. Nah, dia masuk di scene tengahan, mungkin scene 15. Nah, nanti ditulis situ. Di scene itu kita tulis seperti itu, lalu kontribusinya tisu digunakan sebagai apa dalam scene itu. Digunakan Pinkan untuk mengalap air matanya gitu, atau mengalap ingusnya ya gitu ya. Biasanya nanti itu gitu. Lalu ya selanjutnya ada gambar barang. Gambar barang ya gambar barang tersebut gitu. Jadi misal kotak tisu ya gambarnya kotak tisu, nggak mungkin kotak tisu gambarnya misal kotak makan, kan nggak mungkin. Ya selanjutnya nah selanjutnya ada analisis kostum. Yang berisikan yaitu ada nama karakter, scene, deskripsi visual, yaitu berupa mood board gambar. Apa itu? Misalnya atasnya di scene 1 pakai baju dokter gitu. Nah, jadi pakainya ada gambar baju dokter, lalu ada stetoskop, lalu ada kemejanya gitu. Ya betul. Nah, disesuaikan juga sesuai warna yang akan dipakai nantinya. Misalnya ada aksesoris kayak anting, gelang, dan lain-lainnya itu juga dimasukkan ya. Lalu ada scene ya, sama seperti yang dianalisis properti. shortlist. Oh, shortlist. Ya, ada shortlist, yaitu pada divisi penata kamera mulai menyusun desain dari shot yang akan digunakan dengan look dan mood dari film tersebut dengan cara membuat director shot atau sering disebut dengan shortlist. Kayak apa sih? Yuk kita lihat. Nah, kayak gini ya yang ada di sini, yaitu lembar kerja penata kamera. Ada production company-nya, project title, durasi, direktur, dan DOP atau operator kamera. Nah, di situ ada 6 nomornya, lalu ada segmennya atau scene, lalu ada shot, take, lalu angle, misal itu close up, medium shot gitu. Lalu moving, misal panning atau zoom in, zoom out. Lalu videonya tentang apa, deskripsinya, lalu notesnya, misal nanti akan digunakan selama berapa detik atau berapa menit gitu ya.
Yang selanjutnya ada floor pan. Apa itu floor pan? Floor pan dalam film merupakan denah set yang digunakan untuk syuting. Floor pan disusun sebelum proses produksi atau pre-production dan sangat berguna sebagai panduan proses produksi, terdiri dari beberapa jenis floor pan. Yang pertama yaitu ada floor pan untuk divisi kamera, berisikan tempat penataan kameranya. Jadi misal kamera nantinya di depan, kamera ada di samping, belakang, bla 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 dan lain seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada floor plan untuk divisi di directing, berisikan blocking atau pergerakan aktor dalam sebuah set. Jadi di floor plan ini kayak denah untuk sebuah film nanti. Misal tatanan kameranya di sini, nanti aktornya seperti ini. Jadi biar semuanya terstruktur. Selanjutnya yaitu ada Storyboard adalah papan cerita yang bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Selain itu, untuk visualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Jadi kayak contohnya seperti yang disebutkan kayak komik itu, jadi nanti bisa digunakan sebagai panduan untuk misal kameramen atau editor untuk mengedit sebuah gambar yang sesuai dengan briefing awalnya yang ada di storyboard. Selanjutnya ada final pendalaman, yaitu ada breakdown pemain, background lokasi, foto-foto lokasi, biodata, foto pemain, jadwal syuting, perkiraan hari jadwal, estimasi biaya produksi harian, foto-foto kostum, data pihak lokasi atau perizinan, denah lokasi, surat izin syuting, dan juga data kru. Jadi di final pendalaman ini adalah sebuah data yang nantinya akan digunakan setelah proses produksi ini selesai untuk menjadi sebuah laporan. Di samping ini sudah ada floor pan, nah, yang dibuntuli biru itu ada floor pan. Jadi gimana? Kamera. Jadi ini adalah untuk yang divisi kamera tadi, ini untuk penempatan kamera. Contohnya ini kameranya menghadap serong kanan, misal kamera di depan serong kanan, aktornya di depan. Ada lighting juga, jadi biar nanti nggak ada miskom atau mungkin lightingnya terlalu dekat kan nanti over exposure itu jadinya. Terus yang di bawahnya itu ada contoh storyboard. Jadi nanti storyboardnya itu digambar seperti sebuah sketsa yang nanti bisa menjadi panduan untuk syutingnya, untuk kameramen, untuk apa, itu sangat penting ya storyboard. Lanjut. Nah, selanjutnya ada naskah video atau skenario. Apa sih skenario itu? Naskah film atau biasa disebut dengan skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan tempat, keadaan, dan dialog. Urutan tersebut disusun dalam konteks struktur yang dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi sebuah film. Tujuannya apa sih? Nah, skenario ini dibuat untuk menggarap ide cerita, memberikan panduan produksi, visual, audio, karakter, serta memastikan produksi audio visual sesuai dengan visi kreatif dengan menyampaikan cerita secara efektif. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk naskah, bentuk fisik dari sebuah naskah, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada naskah satu kolom. Apa sih naskah satu kolom itu? Yaitu adalah deskripsi atau visual yang digabung tanpa pemisah kolom, khusus untuk produksi multikamera, tidak menggunakan nomor urut adegan, meminimalkan pekerjaan post production karena unsur dramatik sudah diimplementasikan saat rekaman. Berikut adalah ciri-ciri dari naskah satu kolom, yaitu yang pertama deskripsi audio dan visual digabung tanpa memisah kolom. Yang kedua diperuntukkan khusus untuk produksi multikamera. Yang ketiga tidak menggunakan nomor urut. Yang keempat yaitu pendekatan produksi mengurangi pekerjaan post production dan penyutingan. Di samping adalah contoh naskah satu kolom seperti yang dilihat itu, seperti yang sudah dijelaskan Kak Aya tadi, ada INT, ada tempat dan juga ada situasinya. Lanjut. Nah,
Dua. Selanjutnya ada naskah Dua dua kolom. Nah, visual ini dipisahkan dari audio. Meski isi sama dengan satu kolom, banyak sutradara lebih suka satu kolom karena memberi ruang untuk catatan di sebelah kiri. Ciri-cirinya, deskripsi visual di kolom terpisah dari elemen audio, lalu isi dasarnya identik dengan naskah satu kolom. Tata letak tampak lebih konvensional. Sutradara seringkali memilih satu kolom untuk catatan tambahan. Untuk contohnya ada di samping. Yang selanjutnya ada urutan penulisan naskah. Yang pertama tentunya kita akan menentukan tema dari sebuah naskah tersebut. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Yang ketiga ada analisis data yang sudah dikumpulkan tadi, dianalisis, dikelompokkan sendiri, diseleksi lah. Ya setelah ada seleksi data, kemudian kita harus menulis sinopsis. Nanti ada sinopsis itu tadi adalah keseluruhan sebuah cerita yang ditulis dalam kalimat yang tidak terlalu panjang. Yang selanjutnya ada treatment itu sebuah apa namanya treatment itu penambahan kayak dibuat lebih dramatis, lebih wow gitu, kayak lebih detail. Ya. Terus naskah disusun sesuai dengan format yang diinginkan. Ada dokumenter, ada spot iklan, ada future, ada cerita atau drama, ada juga video klip, ada juga VRT ataupun yang lain. Naskah ini bisa terbagi dalam berbagai jenis banyak. Jadi contoh ada naskah film, ada naskah buat variety show, ada buat video klip dan juga masih banyak lagi lainnya. Jadi naskah ini multiguna. Selesai, ayo baca bareng. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kami. Dadah.